Karena pakai zoom jadi gambarnya banyak. Baik. Kalau kita perhatikan, apa yang terjadi dengan spiritual emotional freedom technique ini, tadi saya katakan tahun 2008 sudah berkembang di Amerika. EFT, kalau di sana. Tekniknya hampir sama. Ini metode penyembuhan dengan menggunakan energi psikologi, kombinasinya dengan kekuatan spiritual. Energi psikologi itu teknik untuk memanfaatkan sistem energi tubuh, dan ini sejarah penemuannya itu dari mulai Roger Callahan PhD yang dia ahli akupuntur. Ketika ada seorang bernama Maria tidak bisa berenang atau takut berenang atau takut air, maka beliau tahu bahwa titik fobianya bisa distimulir, yaitu di bawah mata. Di bawah mata itu ternyata beliau nggak bawa jarum, maka beliau coba pakai akupressure. Yang mestinya akupuntur, dia pakai akupressure. Dan ternyata berhasil dengan 2 jari. Ini yang akan kita pelajari. Greg Craig mengembangkan metode ini dari 361 titik akupuntur dan akupressure ini disederhanakan menjadi 18 portal di tubuh kita. Disederhanakan lagi menjadi 9 titik yang kemudian jadi titik portal utamanya. Ada 18 titik yang nanti kita pelajari 9 yang inti. 9 tambahannya rasanya harus planning langsung sama Pak Isnya. Oke. Jadi tubuh kita ini ada yang namanya meridian, energi meridian. Titik-titiknya ini kemudian jadi simpul-simpul. Mata itu samping mata, bawah mata, ya. Kemudian di eyebrow. Begitu juga dengan ubun-ubun itu pas di ubun-ubunnya di kepala dan seterusnya. Nanti saya tunjukkan titik-titiknya. Apa yang terjadi ketika sebelum melakukan terapi, ini sebelum EFT, darah itu agregasi. Agregasi itu kalau bahasanya Mbak Din kok Mbak Kuena, meruntel, ngumpul, saling dok namanya dok kalau agregat itu saling mengikatkan diri, apa sih namanya? Iya, bertaut. Jadi dia ngumpul. Tapi begitu di di terapi, alergi lektinnya, ya, alpukat sama ayam biasanya. Kalau ada yang begitu, kesian banget orang alergi. Iya, kan enak banget ya. Ayam sama alpukat itu, masya Allah, malah nyala orang. Nah, ketika sudah dinormalkan pakai EFT, mulai melepaskan diri mereka. Ini normal. Kemudian ketika diceritakan tentang sesuatu yang sedih, ini penelitiannya pada darahnya Maria Felicita di Texas. Gitu. Maka kemudian yang terjadi, gumpalan sel darah merah itu ternyata berbentuk teardrops. Teardrops itu kayak bentukan air mata, tetesan air mata. Dan itu gerakannya pelan dan agak ngawur. Berbeda dengan ketika diceritakan tentang sesuatu yang menggembirakan. Kemudian muncul yang namanya, kok nggak berubah? Nah, soalnya tadi ada gambar yang sebetulnya begitu berdoa ada substansi putih. Begitu diceritakan tentang sesuatu yang menggembirakan, maka mereka seperti menari dan seiring. Jadi ternyata darah merah itu ketika distimulir dengan sesuatu yang sifatnya emosi, maka dia juga ngikutin. Nah, mari kita lihat ini hasil elektroensefalogram, ya, pada pasien cemas parah. Saya bukan dokter, tapi saya senang ngambil data kedokteran. Jadi kalau baca jurnal, kadang-kadang dokter Vicky mudah-mudahan nggak terintimidasi sama saya. Tolong koreksi dok kalau keliru. Ini sebelum terapi, jadi kecemasan ini tingkat tinggi. Setelah diterapi, ternyata berkurang merahnya. Diterapi lagi, ini baru 4 kali sesi. Diterapi lagi begitu masuk ke 8 sesi, lebih sedikit lagi merahnya. Diterapi sekitar 12 sesi, dia menjadi hilang merahnya. Sementara kalau normalnya itu birunya biru tua, bukan biru muda. Ini 12 sesi. Nah, mudah-mudahan yang tadi
yang wajahnya mirip, wajah-wajah bermasalah? Iya. Kelihatannya senyum-senyum, ternyata problemnya banyak ya kan? Iya tadi, Ustaz Kholis senyumnya paling luar biasa, katanya masalahnya paling banyak. Nggak tahu gitu. Oke, di surat Al-Anbiya ayat 30. Saya kutip salah satu bagian frasenya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minal ma' kulli syai'in hayya. Afala yu'minun. Allah SWT jadikan dari air segala sesuatu itu hidup. Apakah Anda beriman? Dr. Masaru Emoto dari Jepang meneliti bahwa ternyata punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ternyata air itu punya daya rekam auditif. Dia bisa menyimpan data auditif. Jadi ketika kita berdoa ke satu air, maka airnya secara kontur berubah. Secara struktur molekul dia berubah. Nah, ini kemudian membuat bagian yang kita tahu bahwa ternyata perubahan ini menjadi bagian yang sangat luar biasa. Kita berdoa, kita meruqyah, itu kan kadang-kadang Rasulullah SAW meruqyah pakai air ya, Ustaz? Kemudian airnya diberikan kepada para sahabat. Nah, Dr. Masaru Emoto membuktikan itu. Beliau pernah datang 2008 ke Horizon Bekasi. Ada yang ngisengin beliau, dikasih air yang beliau bingung. Kok dicaci maki nggak berubah, dipuji-puji nggak berubah. Dia tanya, ini air apa? Ternyata yang bawa ngaku, itu zam-zam. Dan dia bingung, kok bisa ya ada air yang begini? Saya sudah pernah pergi ke Tlakote, ke Holy Water yang di, macam-macam lah dia beberapa tempat. Tapi kok nggak ada yang seperti ini, zam-zam. Boleh nggak saya langsung ke sumbernya, kepengen ngecek? Oh nggak bisa, masuk sana harus Muslim. Dan dia sudah jadi Muslim sekarang, alhamdulillah. Baik, ala kulli hal. Ini dicoba pada air yang diucapkan terima kasih. Caranya gampang sih sebetulnya. Kapan-kapan kalau kita mau nyoba, Dokter Vicky kita minta suruh nyiapin mikroskop elektron. Kita langsung sambungin ke HDMI-nya layar gitu ya. Terus kita cek di situ. Air kita puji-puji gitu. Kamu cantik banget, kamu cantik banget, kamu cantik banget, kamu cantik banget. Kita eskan. Begitu jadi es, kita keluarkan serpihan air itu, baru kemudian kita taruh preparat, kemudian kita cari perbesaran 200 kali aja. Yang terjadi luar biasa. Dan ini hasil penelitian beliau. Kalau terima kasih, bentukan heksagonal dari air menjadi sempurna. Tapi begitu dibilang kamu tolol, dia kayak rusak. Seperti mencekik. Terus dicoba, kalau dua kata bagaimana? Terima kasih dan kamu tolol. Setengah dia. Setengah rusak, setengah. Jadi hati-hati dengan kata-kata membandingkan anak. Kamu pinter sih sebetulnya. Nah kan berarti ada setengah kan? Hati-hati tuh. Kamu lihat dong kakakmu, kamu lihat temenmu. Udah mulai. Berarti dia nggak pinter. Berarti dia nggak bagus. Hati-hati dengan milih frase. Kemudian ini dikatakan kamu cantik. Begitu dibilang, cobalah untuk menjadi cantik. Kan berarti nggak cantik ya? Berubah tuh efeknya. Ini air saja begitulah, apalagi kemudian ada di tubuh kita. Tubuh kita itu 78% isinya air. Koreksi saya kalau keliru, Dok. 78? 78. Ya. Jadi bayangkan kalau kita kemudian tadi diruqyah sama Ustadz, air yang ada di tubuh kita itu, mulai dari otak, darah, apa segala macam, asam lambung, asam glutamat, asam laktat, asam, wah semualah. Pokoknya cairan-cairan yang ada di tubuh kita itu, termasuk liur, ya, yang masih nahan apa asin, nah melek yang beli. Maka ini berubah. Nah ini dibilang benci, berubah ya. Suka, dia berubah. Oke, baca bukunya, dapatkan di Gramedia, ada bukunya, Secret Life of Water. Kalau kepengen detail. Karena saya nemuin data ini sebetulnya bukan dari Gramedia-nya, tapi saya dapat ini dari waktu saya masih latihan Aikido. Ya. Oke, cara melakukannya gampang. Ada 3. Khusyuk berdoa, pusatkan pikiran, kemudian melakukan ketukan.
Diulang bareng-bareng. Khusyuk berdoa, pusatkan pikiran, lakukan ketukan. Gampang kok, ya, gampang. Jadi khusyuk berdoa itu gini misalnya. Ada yang punya keluhan, misalnya tadi ada giginya bolong dan mulai sakit. Ada yang kepalanya pusing karena tidurnya kurang. Atau karena apa ngerendang tapi belum kelar, jadi agak pusing misalnya. Atau apalah ya. Atau kelelahan. Ya. Mas Elo kebanyakan dealing sama banyak orang, jadi kurang banyak istirahat. Nah, apapun ya, misalnya. Mbak Din habis perjalanan dari Wonogiri ke ini sekian jam kurang tidur apa segala macam, boleh. Yang mana saja. Oke. Maka ya Allah meskipun saya keluhan itu dilepas. Misalnya ada yang kepengen menghilangkan pusingnya. Ya Allah meskipun saya pusing. Tapi karenanya kalau karena gula darah saya tinggi atau karena eh, saya pinggang saya pegel kayak Ibu Elvina, pinggang saya sakit atau lutut saya lemah apa sih? Ya Allah meskipun otot saya nggak kuat, meskipun pinggang saya, meskipun pokoknya keluhkan sama Allah. Habis itu baru saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Ya. Nah kemudian konsentrasi penuh. Kata Pak Ahmad Faiz Zainuddin, ini supaya lebih fokus, mudah-mudahan nggak kebaca, jadi biar nyurang semua. Iya, kalau mau maju boleh. Ya. Jadi ini bisa dipakai buat masalah baik yang emosi maupun masalah fisik. Ya. Misalnya Aira nggak pede disuruh maju untuk jadi MC misalnya, ini bisa dipakai. Ya, ini bisa dipakai. Ya. Ya Allah, meskipun saya nggak pede jadi MC, saya ikhlas, saya pasrah kepadamu sepenuhnya. Kalau Mbak Reni kan pede banget, malah kepedean. Nah, kemudian ketika kita minta kepada Allah, fokus kepada persoalan-persoalan yang tadi. Ada bagian-bagian yang kita belum tuntas, tolong itu dituntaskan. Kan setiap kita harus memunculkan bagian apa? Bagian mungkin kita banyak masalah, mungkin keluarga, mungkin pekerjaan, mungkin macam-macam. Ya, ada yang karir, ada yang macam-macam, ada kecelakaan, ada trauma apa segala macam. Terserah. Mau yang mana saja. Performance mungkin. Ya. Nah, yang terakhir ini ada 9 titik utama, ada 9 titik tambahan. Tambahannya saya nggak akan ajarin, tapi 9 titik utamanya kita bisa mulai dari yang pertama. Kita tunjukkan dulu titiknya, tetapi jangan diketuk dulu, kita akan melakukannya sama-sama. Sepakat? Oke. Yang pertama adalah crown point. Bagaimana menentukan crown point itu? Telapak tangan Bapak Ibu letakkan di cuping telinga paling atas, kemudian pertemukan dua-duanya kiri kanan. Saya yang pakai mikrofon. Ketemu di tengah, ketemu di tengah. Nah, di situ titiknya. Atau alis, alis, kemudian, nah itu sama titiknya di situ. Ya, pakai topi nggak pakai topi sama, ketemunya di titik yang sama. Itu crown point. Jangan diketuk dulu. Tadi udah sepakat. Ini ada mic satu lagi loh. Ya, tak ketok. Oke, eyebrow point. Ini pangkal alis. Kalau kita ada alis, itu pangkalnya di atasnya, di pangkal alisnya. Ya, di pangkal alisnya. Jangan tanya, kalau yang alisnya nyambung gimana Ustaz? Bodoh amat mau kepeker. Side eye, ya, tempatnya kacamata di bawahnya, sampingnya. Ya. Titiknya dulu kita kenali. Kemudian di bawah mata, under eye, di bawah mata. Jangan diketuk dulu nak sayang cantik. Mwah. Oke, bareng-bareng nanti ya sayang ya. Under nose, ya, under nose dengan dua jari. Kemudian under uh, lips atau chin point, dagu. Ya. Nggak usah gini ya, itu kalau foto ya. Iya, itu Bu Yanti biasanya gitu. Sambil agak miring. Nggak penting banget. Terus collarbone itu pertemuan antara tulang selangka dengan tulang pedang-pedangan itu biasanya ada yang nongol nih di sini nih. Gimana nunjukin ini? Tuh, ada yang nongol nih. Ini tulang pedang-pedangan, ini tulang selangka. Jadi pas tekukannya tuh. Tahu tulang selangka kan? Yang kalau kita mandi dulu suka diisi sabun.
gue banget, gue banget. Sekarang nggak bisa kelemon. Jadi tulang selangka itu yang ini, yang depan ini, terus kemudian lurusnya turun ke pedang-pedangan, ya. Nah, pas belokannya itu, pas tonjolannya itu nanti yang akan kita ketuk. Jadi pegang dulu, baru nanti diketuk bareng-bareng. Baik. Yang berikutnya underarm point. Underarm point itu 4 jari di bawah ketiak. Jadi pentokin ke ketiak. 1, 2, 3, 4. Nah di situ. Untuk yang Bapindo, nggak usah terus junjung gitu, biasa aja. Badan pegang double. Boleh ditepuk. Nggak harus diketuk. Kalau diketuk bisa, biasanya agak terasa sedikit sakit. Oke. Nah, yang terakhir, under nipple point. Kalau bapak-bapak pas di bawah puting itu 4 jari dari puting. 1, 2, 3, 4. Kalau ibu-ibu biasanya di bawah garis bra-nya. Nggak enak nunjukin saya. Pokoknya di situ deh. Baik. Ini terakhir, titik terakhir. Below nipple point. Baik. Kita lakukan bagaimana caranya? Ada 3 putaran inti. Tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan. Jadi nyebrang. Kita tunjuk yuk. 1, hitung dulu. Jangan diketuk-ketuk ya. 1, tangan kiri. Oke. Ibu tangan kiri kan ya. Pakai tubuh sebelah kanan. Niru saya aja yang ngaca. Saya pura-puranya pakai tangan kiri. Tangan kiri pakai tubuh sebelah kanan. 1, 2, pangkal alis. Samping mata. Samping mata nyebrang. 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 Tubuh sebelah kanan. Nah, nyebrang. Bawah mata. Bawah hidung. Dagu. Collarbone. Oke. Under armpit. Oke. Kemudian bawah nipple point. Oke. Sekarang yang tangan kanan untuk tubuh tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan. Pertama, kedua, ini. Iya, baru nyebrang. Samping mata, bawah hidung, dagu, collarbone, bawah ketiak, bawah nipple, ya. Baik. Setelah selesai, kanan untuk kiri, kiri untuk kanan kita lakukan equilibrium. Tawazun, kesetaraan. Maaf. Tangan kanan dan tangan kiri sama-sama diaktifkan tapi bergantian. Nggak boleh bareng. Ya, tapi bergantian. Ngetuknya nanti bareng. Dan itu semua titik. Di eyebrow juga begitu. Dan kalau di eyebrow nggak usah disilang. Repot banget. Nanti kalau mata disilang, nggak usah disilang. Toh begitu juga. Yang penting, ya, ini ngeribetin kan. Ini juga satu tangan saja, satu tangan. Di sini juga satu tangan. Nah, yang harus disilang adalah pada saat underarm. Ini tepuk aja. Kalau untuk yang tebel-tebel, kalau yang berjiwa besar biasanya punya tubuh agak besar. Oke, kemudian yang terakhir baru dipakai 2 tangan kiri kanan, gantian mencetnya. Baik, tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan, tangan kanan untuk tubuh sebelah kiri, dan 2 tangan bergantian untuk 9 titik. Selesainya kita tarik napas, kemudian baca Alhamdulillah. Sekarang kita coba, ya, kita coba dengan cara lakukan ketukan ini, tapi kita ukur dulu supaya kita punya tolok ukur dari sebelum dan sesudahnya. Oke. Sekarang kita rasakan dulu apa yang kepengen dihilangin. Kan masing-masing nih. Rasa lelah, pusing, sakit gigi, atau... Ya, oke. Kita coba aja. Enggak, kita coba aja. Enggak apa-apa, kita coba aja. Ya. Hah? Miskin enggak ya? Tapi ada yang berhasil. Ya. Tapi pakai surrogate. Pakai deep save. Nanti ada tekniknya. Ya Allah, meskipun saya sambil setup nih, ya Allah, meskipun saya kepengen dapat 1 M sebulan ini, dapat achieve. Iya. Gimana caranya? Gimana caranya ikut pelatihannya Pak Ahmad Faiz? Disampaikan ke orang lain bisa. Bisa.
Ya. Oke, kita coba ya. Oke, sekarang dari apa yang kita rasakan, dari rasa sakit pinggang, lutut, apa segala macam dan seterusnya, kita cek dulu levelnya ada di berapa. 0 itu tidak sakit, 10 sakit sekali. Ada di berapa? Ingat-ingat, tetapkan, nanti kita cek. Setelah selesai, kita coba self healing ini, kira-kira berubah atau tidak. Biasanya saya terlalu terlalu pesimis kalau ini dilakukan di bulan puasa. Kenapa? Karena biasanya minum segelas untuk mengurangi dehidrasi di tubuh kita. Karena yang diolah adalah air. Paham maksudnya ya? Jadi kalau ini nanti dicoba ternyata, oh kalau lagi nggak puasa lebih efektif. Iya, karena yang dikelola adalah air. Yang kita stimulir adalah air. Jadi kalau sekarang ini kondisi airnya udah dipakai pipis berapa kali tadi? Oh iya, makin berkurang kan tubuh kita. Nah, wudhu tadi 2 kali keluar berapa? Lah iya, masuk 2 kali keluar setengah ya. Yang 1,5 kemana? Nggak sengaja kok tiap hari. Oke, kita coba ya. Bismillah. Pertama setup dulu. Setup dulu, setup dulu. Setup dulu 4 jari. Kalau kita potong ini 45, ini kan 90 nih. 90 derajat. Kita potong. Pas di atas jantung. Di atas jantung. Pundak sebelah kiri pakai tangan kanan. Saya pelan-pelan. Pundak tangan kiri pakai sebelah kanan. Tangannya yang sebelah. Oke. Jadi ada yang keluar semua. Iya. Biasa ngesen kiri belok kanan biasanya. Pakai bio. Oke. Sambil dipejamkan mata, kita ulang-ulang kalimatnya. Kira-kira apa yang mau dikeluhkan tadi? Dengan pusingnya, dengan lelahnya, dengan apanya. Kita coba, saya random. Mas Nandar, apa keluhan? Ngantuk. Oke. Siapa lagi? Badin? Capek. Mata. Oke. Iya, kita coba aja. Yang kelihatan. Bu Elvina? Pinggang sakit. Oke. Dari 0 tidak sakit, 10 sakit ada di berapa? 6. Oke. Kita coba. Nggak ada masalah. Oke. Apapun keluhannya kita coba. Ustaz, Hasan, apa yang mau dihilangin? Nggak ada. Nggak ada masalah sih ya. Wah, kalau itu nggak ikut-ikut saya. Antum aja ngajar, Hasan. Istri mau dihilangin. Nggak bisa ya. Anak lebih banyak dosanya daripada beliau. Ya Allah. Lebih sering sakit aneh. Makanya sering digugurin dosanya. Apa deh? Oke, gini. Kita tentukan tadi berapa skalanya. Nanti kita lihat. Dari yang terakhir tadi Bu Elvina 6. Ya. Isi berapa, Ci? Ada yang mau dilangin nggak? Oke. Coba aja. Ngukurnya gimana tuh? Nggak bisa. Ya terukur. Yang terukur. Bagian berapa? Capeknya berapa? 6. Oke. Kita coba ya. Kita coba. Tensi kan harus betul-betul di tensi dulu. Baru ketahuan. Coba aja nggak apa-apa. Sekarang berapa? Terus setelah terapi berapa? Coba aja. Ya. Coba aja. Ya Allah, meskipun saya tensinya tinggi gitu ya. Oke. Karena udara biru saya tersinggung. Oke. Kita coba ya. Tutup matanya, pusatkan pikiran sambil di uyak-uyak. What is the meaning of uyak-uyak? Tekan-tekan terus diputar-putar. Katakan dalam hati, ya Allah, meskipun saya keluhan tadi sampaikan. Kalau Mbak Din tadi capek karena tadi malam berangkat jam sekian sampai jam sekian. Kalau tadi rasa laparnya skala berapa, Bu Elvina sakitnya skala berapa. Terus tadi tensinya berapa meskipun saya tingginya sekian. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Ulang lagi.
Ya Allah, meskipun saya keluhkan tadi, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Sekali lagi, pusatkan pikiran, ya Allah, meskipun saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Tarik nafas dalam, lepaskan, buka mata pelan-pelan. Kita mulai fokus kepada apa yang tadi kita minta untuk dilepas sama Allah SWT. Jadi kalau tadi rasa sakit di pinggang, rasa lelah di badan, fokus ke itu. Fokus ke lelahnya, fokus ke sakit pinggangnya, fokus ke tensinya tadi. Oke, baik. Kita mulai lagi tarik nafas, terus kemudian kita mulai ketukannya. Kita mulai ketukan dari yang pertama, crown point, tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan. Saya gunakan tangan kanan untuk mirroring. Pakai tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan. Oke, kita lakukan sambil ketuk, tidak boleh terlalu kencang, juga tidak boleh terlalu cucok. Ya. Jadi betul-betul ditekan sampai kemudian ibaratnya gini. Kalau kita nyemprot kembang, air debitnya kecil, yang kita lakukan adalah mencet. Mencet itu menyebabkan airnya keluar lebih kencang. Yang kita lakukan terhadap darah alirannya, kita stop, kita buka, kita stop, kita buka, kita stop, kita buka. Sehingga ketukan itu mesti betul-betul agak signifikan. Dua jari telunjuk dan jari tengah. Oke, kita lakukan sambil mengatakan satu tangan saja dulu, Ibu. Ya, pakai tangan kiri untuk tubuh sebelah kanan. Kita sambil katakan, saya ikhlas, saya pasrah kepadamu sepenuhnya. Sambil diketuk. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Sambil ngomong, saya ikhlas, pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Kita pindah ke eyebrow point. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Kita pindah ke titik yang ketiga, samping mata. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Nyebrang saya, nyebrang, nyebrang. Tubuh sebelah kanan. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Bawah mata. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Bawah hidung. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Pakai dua jari ya. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Dagu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Cari dulu collarbone, pertemuan antara tulang selangka dan pedang-pedangan, baru ketuk di situ. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Underarm boleh tepuk. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Kalau di tap biasanya agak sakit. It's okay, nggak apa-apa. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Terakhir, titik yang ke-9, under nipple point atau below nipple point. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Ini juga agak sakit. Baik, kita ganti pakai tangan kanan untuk tubuh sebelah kiri. Ya. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Pangkal alis, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Samping mata, saya ikhlas sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Bawah mata, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Bawah hidung, dua jari, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Ketuknya yang signifikan sampai kepalanya agak goyang sedikit. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Dagu, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu.
Typingnya agak lebih signifikan, tak 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 tak, lebih cepat repetisinya. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Collarbone raba dulu, baru diketuk. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Under armpit, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Titik terakhir, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Baik, sekarang equilibrium, tawazun. Kiri kanan bergantian. Titik pertama, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu. Pangkal alis, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya padamu. Samping mata, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Gantian ya, jangan bareng. Bawah mata, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Hidung pakai 2 jari aja, nggak usah dua-duanya. Dagu juga sama, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Collarbone raba dulu. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Under armpit, boleh tepuk. Saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepadamu. Titik terakhir, au. Tarik nafas, alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas, katakan alhamdulillah. Sekali lagi, tarik nafas, alhamdulillah. Kita cek. Jadi 6 turun berapa? Lebih sekian berapa? Tadi 6, sekarang 2. Masya Allah. Bu Elvina, dari 6 tadi? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tensi darah tadi berapa, Pak? Pak Edi? Tadi 160. Boleh dicek lagi? Boleh dicek lagi? Silakan ya. Tadi kan darah tinggi kan? Yang diminta. Oke. Boleh dicek lagi? Nggak apa-apa, kita cek. Ya. Monggo. Kayak gitu. Bisa 160. Sekarang kita lihat berapa. Tadi ada yang berapa lagi? C. Oh, lemak ya, nggak ketemu. Iya, Bu Diana. 179 biasanya. Tadi, oh tadi 9. Terus mintanya tadi itu untuk, oke, kita coba ya. Ada yang lain tadi? Berapa? 8 ke 1. Allahu Akbar. Artinya sebagai sebuah metodologi, puasa pun it works. Gitu. Oke. Ini bisa dipakai buat interpersonal skill. Berapa? Nanti kalau ada yang membutuhkan materi ini, saya bisa share. Siap. Untuk orang lain gimana? Artinya kita mengirimkan energi. Baik, namanya surrogate self. Berapa deh? Ketemu? 148. Dari 160 tadi diastole sistolanya berapa? Biasanya 160 berapa? Ini sekarang 148. Allah. It works. Gitu. Jadi bukan metodologinya, tapi Allah berkehendak lewat metodologi ini karena yang distimulir adalah keyakinan kita kepada Allah. Enggak, itu kan isinya Allah semua. Oleh Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi Allah yang melakukan itu. Nanti Bu Diana kita coba ya. Baik, it works. Nah, pertanyaannya Ustum. Wah, udah habis. Mesti dijawab nggak? 9 menit lagi. Maksudnya biar nggak jawab. Suruh saya. Jadi ini misalnya anak kirim ke antum. Oke. Ya Allah, saya bertindak sebagai ustum. Ya Allah, saya bertindak sebagai ustum. Antum apa keluhannya? Misalnya antum sakit, lagi panas tinggi gitu. Ya Allah, meskipun saya panas tinggi, saya ikhlas, saya pasrah sepenuhnya kepada. Terus saya tap sendiri. 3 set tadi sudah selesai.
balikin lagi. Ya Allah, saya tidak lagi bertindak sebagai ustum. Energinya nyampe. Pernah dilakukan sama Greg Craig terhadap satu daun yang punya efek talas. Dia nggak bisa ditetesin air, dibikin glowing. Kan nggak mungkin daun berefek talas dibikin glowing, tapi karena 80 orang nyoba ngirim suruh get set, it works. Okay. Bu Diana, tadi 170, bawahnya 112. Kita coba. Kalau Pak Edi 160 per 148 tadi? 120 Pak. 160 per 2, 120. 120. 148 per 103. Masya Allah. Jadi ini boleh dikerjakan sendiri ya Bapak Ibu. Seperti barusan kita mengerjakannya sendiri untuk kita pribadi. Dan itu bisa dikerjakan ke orang lain. Sebaiknya kita yang banyak minum. Kalau kita jadi terapisnya. Kalau kita jadi safternya, kita mengerjakan orang lain, kita banyak minum. Syukur-syukur dia juga ikut banyak minum. Efeknya jauh lebih efektif. Kita puasa aja, Masya Allah. Betul, betul. Allah nitip. Iya. Di surat 21 ayat 30 tadi kan, bacaan minal ma kulli syai'in hayya. Apa lagi yang itu? Ketemu nggak berapa? Jadi gitu, Ustum, kalau kita mau lempar ke orang lain, dari berapa ke berapa? 179 ke bawahnya, awalnya 120 ke 115. Alhamdulillah. Yang saya agak amazed, Bu Elvina dari 8 ke 1. Lakukan sering-sering ya Bu. Satu saat kita bisa jalan-jalan bareng. Umroh kita CMKI. Mana Bu Nini? Mana Bu Nini? Oke. Titik kanan dengan tangan kiri itu, titik kiri dengan tangan kanan boleh lakukan equilibrium. Ya, kiri kanan bergantian. Seperti itu, karena waktunya akan diisi oleh Tuan Guru, Prof. Fajar. Saya sudah sampai di sini. Ada pertanyaan silahkan. Baik, nggak ada ya. Kita sudahi. Alhamdulillah. Kalau penyakit yang berkaitan dengan darah itu kan air ya. Iya. 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 Sangat lebih efektif. Coba aja. Coba aja. Buktinya saya nggak tahu hasilnya akan seperti apa, tapi itu works. Coba aja. Namanya ikhtiar ya. Artinya gini, kalau Allah pengen nyembuhin mau apa kita? Dokter mah bilangnya, ini gitu, gini gitu. Ternyata begitu Allah yang bertindak. Ada dokter yang waktu saya kena COVID itu kurang ajar banget. Istri saya dibilang apa? Jangan terlalu berharap ya Bu. Nggak sopan banget itu. Dokter itu. Jadi Tuhan. Soalnya saturasi saya sudah 58. Saturasi saya 58. Normal berapa dok? Paling rendah, normal terendah. Coba. Karena 58. Itu dikit lagi wassalam itu udah. Alhamdulillah doanya pengantin jadi ganteng lagi. Ya, siap. Pasiennya teman gitu ya. Beliau cancer udah stadium akhir. Saat divonis gitu, beliau nggak menerima kemo. Akhirnya beliau berangkat umroh. Si pasien ini berangkat umroh. Dan di saat umroh itu pun dari mulai datang sampai beliau pulang itu beliau hanya mengkonsumsi air zam-zam. Saat sepulang dari Baitullah dicek kembali di simulator, dicek untuk beliau memutuskan untuk radiasi saat itu, untuk radioterapi. Pas saat di simulator, Masya Allah, kankernya hilang. Gitu. Itu terjadi sama mualaf dari Prancis. Namanya Maria.
Berarti memang maksudnya air itu apa ya? Seluar biasa yang itu. sah membantu Seluar kita. biasa itu. Maka tadi surat 21 ayat 30 menjawab Tapi dijelasin aja rusak bisa buka gitu. Ya saat itu Dina minum ini juga karena Dina keinget gitu. Ya alhamdulillah gitu bisa jalan umroh tidak Masya Allah. sampai hilang gitu. Masya Allah. Masya Allah. Ini just sharing aja kan Ya. maksudnya air plus jam-jam pula insya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi sedikit cerita dari beberapa kabar kawan-kawan itu yang pernah umroh. Tadi mualaf yang dari Perancis itu, dia disarankan sama imamnya, pokoknya selama di Masjidil Haram masuk 3 gelas, keluar 3 gelas, jangan makan selain ajwa. Itu aja. Pulang ke Indonesia, ke Perancis. Sejak kapan dia pulang ke Indonesia? Pulang ke Perancis, kata dokternya, kamu berobat di mana? Itu selesai, hilang. Jadi kayak detox jatuhnya Ya, gitu deh. betul. Jadi banyak. Ini kalau ada Mbak Elsa langsung ditimpalin sama dia, Kangen Water masuk. Iya, sama kayak Zamzam. Iya. Ajwa 7 butir dalam sehari, penyakitnya akan dihilangkan. Dia ditawarkan racun atas tubuhnya, kata Rasulullah SAW itu 7 butir ajwa setiap hari itu akan menghilangkan penyakit yang ada di dirinya dan bisa menghilangkan sihir. Hal ada sahih Ustaz? Enggak, satu-satu, 7 gitu. Ya, 7 dalam sehari. Tapi kalau misalnya 37 atau 49 juga nggak apa-apa. Kita kurang kenyang kan? Loh nggak apa-apa. Misal untuk ajwa aja atau boleh ke rumah lain? Waktu itu ajwa aja. Karena ajwa itu yang punya hadis menyatakan dia menghilangkan penyakit dan menjauhkan dari sihir. Tapi kalau ulama Indonesia agak beda. Kalau ajwa itu dia secara medisnya ya, kondisi medisnya itu kan dia lebih pekat lebih hitam. Nah, segala hal yang hitam, misalnya madu yang berpekat lebih hitam, itu kadar bioflavonoidnya tinggi. Bioflavonoid itu asam amino ya Bapak Ibu. Ngajarin dokter malah. Nggak sopan ini. Jadi kalau ulama Indonesia mengatakan barang siapa makan kurma ajwa setiap hari 7 butir maka lama-kelamaan dia jatuh miskin. Wah. Baik, hadanallahu ya kumajma'in. Saya serahkan ke Ustum. Hadanallahu ya kumajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Bagaimana saudara kembali Habibul Ta'ala yang sudah memberikan banyak asupan ya. Bahannya nanti asupan kolak sama itu nanti ya. Karena asupan rohani dulu tadi dari asupan ilmu yang bermanfaat praktis ya. Dengan saat itu kita bisa meregulasi emosi gitu ya. Meregulasi emosi dengan insya Allah tentunya kita bisa lebih sehat, lebih baik lagi gitu ya. Tadi yang tadinya tadi sudah rasa lebih sakit, karena sakitnya di level 8 ya buat Alvina ya. Mudah-mudahan dengan dari terapi yang sangat sederhana ini bisa ya gitu ya. Dan ini bisa juga harap semuanya yang ada di Zoom menyaksikan sangat bermanfaat di Zoom juga bisa mengambil manfaat yang banyak dari ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustaz.
Dan selanjutnya insya Allah kita akan dibersamai oleh dan dan empat terlibat dari sekarang. Insya Allah di pun walaupun kita diberikan sama Ramadan langsung kita terus dan juga sama terus kita berinteraksi dengan Al-Quran kita akan disampaikan oleh beliau. Beliau sudah hadir sebenarnya sudah ada di kamar yang kita menunggu harusnya